Hari ini Ibu akan membahas masih tentang cerpen ya. Tapi kali ini Ibu akan mendikte cerpen itu. Kalian akan belajar mendengarkan apa yang Ibu bacakan. Kita mulai aja ya materinya. Materi kali ini adalah tentang dikte. Dikte, apa itu dikte? Suaranya cukup terdengar? Cukup. Ya, terdengar ya. Alhamdulillah. Apa itu dikte? Dikte adalah sebuah kegiatan membaca sesuatu dengan keras supaya ditulis orang lain. Dalam belajar bahasa, dikte adalah sesuatu teknik belajar bahasa dengan cara menulis apa yang dikatakan atau diucapkan oleh guru atau teman sekelas secara tepat. Dikte itu sudah diajarkan ketika kita SD ya. Masih ingat nggak SD? Didikte sama guru. Masih ingat ya? Ya. Kalau di sekolah mulai didikte itu mulai di sekolah SD tuh suka didikte. Ya, berikutnya. Manfaat dikte itu apa sih, Ibu? Mengembangkan keterampilan inferensi. Baru masuk ya, Ya Bu, baru Yati masuk. Sari masuk ya. Diulang lagi ya. Kita ulang lagi. Mumpung masih mulai. Hari ini Ibu mau membahas tentang dikte. Tapi tetap masih dengan cerpen. Nanti Ibu akan mendikte cerpen dan kalian akan menuliskan. Yati Sari, suaranya sudah jelas? Jelas Bu. Ya, terima kasih. Oke, kita mulai lagi ya. Apakah itu dikte? Dikte adalah sebuah kegiatan membaca sesuatu dengan keras supaya ditulis orang lain. Dalam belajar bahasa, dikte adalah sesuatu teknik belajar bahasa dengan cara menulis apa yang dikatakan atau diucapkan oleh guru atau teman sekelas secara tepat. Dikte sudah diajarkan di waktu SD ya? Ya. Ya. Terus kita nulis, ibu gurunya yang baca, kita nulis. Itu udah dari SD sudah ada dikte. Kenapa harus ada dikte? Manfaatnya adalah mengembangkan keterampilan inferensi. Dikte dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan menyimpulkan dari konteks. Misalnya, dengan mendiktekan teks yang berisi bagian-bagian yang perlu diisi siswa berdasarkan pemahaman mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan mendengarkan dan pemahaman, tetapi juga mendorong pemikiran kritis dan pemahaman kontekstual. Jadi kalau dikte itu kita belajar mendengarkan, kita belajar menulis dengan rapi gitu ya. Kadang-kadang ada yang masih tulisannya seperti tulisan dokter, ada yang nggak kebaca, sudah gede tapi tulisannya masih seperti tulisan dokter gitu ya, ada yang kurang terbaca gitu ya. Itu karena jarang
jarang latihan menulis. Makanya dikte itu akan mengajarkan kepada adik-adik untuk mendengarkan, menulis, dan memahami nanti isi ceritanya apa. Berikutnya adalah jenis dikte. Ada dikte penuh. Dikte penuh itu didikte dari awal sampai akhir. Tapi dibacanya secara perlahan. Dibaca secara perlahan dari awal sampai akhir. Kemudian ada dikte parsial. Dikte parsial itu sebagian didikte penuh, sebagian lagi diisi oleh pendengar. Misalkan apakah itu seni budaya, itu kan termasuk dikte. Ibu membacakan apakah itu seni budaya. Nah, untuk bagian berikutnya, misalkan jawabannya adalah diisi sendiri gitu. Atau misalkan ibu sedang membaca majalah. Ketika itu Andi sedang, bisa diisi sendiri misalkan. Itu dikte parsial. Jadi ada sebagian lagi dibaca penuh, sebagian lagi diisi menurut pendengarnya masing-masing. Yang ketiga adalah diktoglos. Diktoglos atau pemahaman. Jadi ketika ibu membacakan sesuatu, kalian tanpa ibu suruh sudah bisa memahami dan menyimpulkan apa yang ibu bacakan gitu. Jadi tidak harus sesuai dengan apa yang ibu dikte gitu. Kayak misalkan nanti di perkuliahan atau di seminar-seminar biasanya kan nanti suka ada dari pematerinya mendikte, tapi kita memahami sendiri, meringkas apa yang pemateri atau dosen berikan. Oke, terima kasih. Baiklah. Oke, hari ini kita harus siap telinga. Siap telinga? Siap. Siap telinga. Oke. Masih tetap dengan cerpen. Cerita pendek. Siap telinga, siap tangan untuk menulis. Telinga menulis. Siap telinga untuk mendengarkan, belum jelas ya tadi. Dan tangan untuk menulis. Oke. Ibu bacakan satu cerpen ya, yang berjudul See It Uncuing. Judulnya See It Uncuing. See It Uncuing. Jadi ibu hanya membacakan dua kali ya. Diulangnya 2 kali. See It Uncuing. S. See It Uncuing. S. Ini nanti ada kesesuaian kalimat atau kata. Kalau ada yang tidak sesuai nanti bisa disesuaikan setelah ibu mendikte. Berarti kalian harus mendengarkan baik-baik, hening. Jangan ribut ya. Siap ya. Setiap pagi bila langit sedang bahagia, kita tunggu yang baru datang.
Kita foto. Iya. Untuk makan ya. Udah siap yang belakang yang baru datang? Siapkan bukunya. Ya. Siap. Diam. Setiap pagi bila langit sedang bahagia, kalangkang gunung menyerung kota kecil itu. Kalangkang gunung menyerung kota kecil itu. Fokus. Ini belajar fokus ya, adik-adik. Jadi ketika Ibu membacakan, kalian fokus, kalian mendengarkan, tangan siap menulis. Jadi ulah kemana-mana wae gitu. Jangan gampang terdistraksi ya. Nanti kalau ada yang salah atau misalkan ada yang kurang kata atau kalimat, nanti akan Ibu sesuaikan dengan voice record ya. Ibu udah siapkan, tapi ini belajar dulu dikte supaya bisa mendengarkan, supaya bisa belajar fokus ya. Siap? Tadi sudah ya. Kalangkang gunung menyerung kota kecil itu. Titik. Okay. Warnanya lebih tua dari langit. Warnanya lebih tua dari langit. Meski sama-sama biru. Meski sama-sama biru. Titik. Saat matahari menggeliat, Mana? Menyerung. Raut pegunungan ikut merona. Titik. Lekuk-lekuk ngarai. Lekuk-lekuk ngarai. Ditutup rerimbun hijau. Ditutup rerimbun hijau. Bagai pinggang dan pinggul. Bagai pinggang dan pinggul. Gadis-gadis menari. Titik. Tatkala cahaya pagi. Tatkala cahaya pagi. Menyentuh bumi. Menyentuh bumi. Sungai-sungai keperakan. Sungai-sungai keperakan. Berkerlip. Berkerlip. Berkerlip.
Menyilaukan. Titik. Seperti air sungai. Seperti air sungai yang membelah kota kecil itu. Yang membelah kota kecil itu. Titik. Ada jembatan di atasnya. Ada jembatan di atasnya. Jalan raya tepatnya. Jalan raya tepatnya. Titik. Trotoar menjepit. Trotoar menjepit. Kiri kanan jalan. Kiri kanan jalan. Titik. Dulu setiap hari jalan itu. Setiap hari jalan itu dilewati Arum dan Nining. Dilewati Arum dan Nining. Titik. Tiap pagi mereka berangkat sekolah berjalan kaki. Berjalan kaki. 2,5 kilometer. Perhatikan ya. Ini nanti akan Ibu lihat bagaimana hasil menulis adik-adik. 2,5 kilometer dari rumah. Titik. Sangat pagi. Titik. Sangat pagi. Titik. Sangat pagi. Pagi. Titik. Jalan. Waktu membuka pintu. Waktu membuka pintu. Kabut berebut. Kabut berebut. Kecup pipi mereka. Kecup pipi mereka. Titik. Satu, dua, kunang-kunang. 1, 2, kunang-kunang masih bermain. Masih bermain di sela langkah. Titik. Di sela langkah. Titik. Embun basahi sepatu sekolah. Embun basahi sepatu sekolah. Titik. Arum paling senang. Arum paling senang saat melintas di atas jembatan. Saat melintas di atas jembatan. Titik. Di bawah air mengalir tenang. Di bawah air mengalir tenang. Meski dicumbu fajar. Meski dicumbu fajar. Titik.
Gairah sungai hanya tersirat. Gairah sungai hanya tersirat. Dari kilau berlian. Dari kilau berlian. Diriak air. Diriak air. Di antara bebatuan. Di antara bebatuan. Titik. Sungai itu selalu mengalun perlahan. Selalu mengalun perlahan. Tapi semua orang tahu. Tapi semua orang tahu. Sungai itu juga bisa mendidih. Sungai itu juga bisa mendidih. Titik. Beberapa kali ada penduduk hanyut. Ada penduduk hanyut. Titik. Sebab air tanpa beri tanda. Tanpa beri tanda. Bergulung-gulung. Bergulung-gulung. Dari arah hulu. Dari arah hulu. Menggerus apa saja. Menggerus apa saja. Titik. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi meski di siang terik. Meski di siang terik. Titik. Kalau sudah begitu, orang-orang di tepi sungai, orang-orang di atas jembatan akan berteriak. Caah. Tanda seru. Caah. Tanda seru. Caah. Ada yang tahu caah? Kalau air sungai caah. Air sungai caah tahu? Nah. Oke, begitu dulu ya. Ya, semua bisa mendengarkan yang Ibu tadi bacakan? Insya Allah. Insya Allah ya. Meski. Kenapa kita harus belajar mendikte tadi? Adalah untuk belajar fokus, mendengarkan, fokus, menulis, fokus juga memahami. Karena kalau kita baca perlahan dan kalau kita baca agak keras,
itu memang cepat untuk ditanggapi oleh diri kita sendiri gitu. Beda ketika kita membacanya cepat, terus suaranya kecil gitu, itu beda. Tapi ketika kita baca perlahan dan agak keras dibacakan, itu otak cepat menanggapi. Oke. Dari yang Ibu dikte tadi, ada yang mau bacakan? Ada yang mau dibacakan ulang? Dikte ulang? Jatisari, siapa yang dari Jatisari mau membacakan ulang? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Atau misalkan ada yang kurang, nanti ibu koreksi. Siapa ayo? Tika. Imas, biasanya Imas datang nggak ya? Ya, Imas itu kan selalu always terdepan ya, Imas ya. Bangga lah. Ayo maju ke depan Imas biar suaranya lancar. Berdiri di sini. Di depan ini nih, depan siapa? Di depan bangku paling depan. Tapi mana Oke, yang lain didengerin ya, Imas lagi baca, mendikte kembali apa yang sudah Ibu diktekan. Yang lain dengerin, yang lain fokus. Diam, yang lain. Oke, Imas. Cuy. Setiap pagi bila langit sedang bahagia, kelangkang gunung menyeru kota kecil itu. Warnanya lebih tua dari langit, meski sama-sama biru. Saat matahari menggeliat, lalu pegunungan ikut merona, laut pegunungan ikut merona. Lekuk-lekuk ngarai ditutup rimbun hijau, bagai pinggang dan pikul gadis-gadis menari. Tak kalah cahaya pagi menyentuh bumi, sungai-sungai keperakan berkelip menyilaukan. Seperti air sungai yang membelah kota kecil itu, ada jembatan di atasnya, jalan raya tepatnya. Trotoar menjepit kiri kanan jalan. Dulu setiap hari jalan itu dilewati arung daring. Tiap pagi mereka berangkat. Dilewati Arum dan Nining, ya. Oke. Ya, lanjut. Tiap pagi mereka berangkat sekolah, berjalan kaki 2,5 kilometer dari rumah. Sangat pagi, waktu membuka pintu, kabut berebut kecup pipi mereka. 1, 2 kunang-kunang masih bermain di sela langkah. Embun basahi sepatu sekolah. Arum paling senang saat melintas di atas jembatan. Di bawah air mengalir tenang, meski dicumbu pajar. Gairah sungai tak terkira. Dari kilauan berlian. Gairah sungai hanya tersirat. Ya. Dari kilau berlian di riak air di antara bebatuan. Sungai itu selalu mengalir perlahan, tapi semua orang tahu sungai itu juga bisa mendidih. Beberapa kali ada penduduk hanyut, sebab air tanpa beri tanda bergulung-gulung dari arah hulu mengerus apa saja. Menggerus itu bisa, apa saja. Menggerus apa? Itu bisa terjadi meski di siang terik. Kalau sudah begitu, orang-orang di tepi sungai, orang-orang di atas jembatan akan berteriak caah caah.
Oke, terima kasih Imas. Imas berarti ada 3 ya. Dan Nining tadi yang direvisi itu. Arum dan Nining, terus gairah sungai ya, tersirat dari kilau. Terus yang tadi satu lagi menggerus apa saja. Menggerus apa saja. Terima kasih buat Imas. Siapa lagi yang mau baca? Ika. Aisyah ayat te. Dia suka menunjuk-nunjuk teman. Aku pengen tahu gitu siapa Tika saha gitunya padahal namanya dia sendiri yang mau baca. Ayo Sahrul ada nggak? Ada, coba Sahrul. Oke, mulai Sahrul. Dengerin ya, yang lain dengerin ya. Setiap pagi bila langit sedang bahagia, kalangkang gunung menyerur. Menyeru. Kota kecil itu warnanya lebih tua dari langit, meski sama-sama biru. Titik. Bisa dibacain titiknya. Saat matahari laut pegunungan ikut. Yang lain diam dulu. Yang belakang diam dulu itu. Lekuk. Ngarai ditutup rerimbunan hijau bagai pinggang dan pinggul. Gadis-gadis menari. Sungai-sungai tatkala cahaya pagi berkali-kali cahaya pagi ini Bu sungai yang mana itu? Sungai keperangan yang belakang diam dulu ya, jangan mengganggu Sahrul. Berkerit Bu ya teh. Ya, berkerit. Menyilaukan seperti air sungai yang membelah. Ada jembatan lintasnya dalam terkaya, tempatnya trotoar menjepit kiri kanan jalan. Dulu setiap hari jalan itu dilewati Arum dan Ning tiap hari dan Nining dan ini nambuk ini Arum dan Nining NINI Arum dan Nining terus dan ini tiap hari berjalan kaki 5 kilometer sekolah sangat baik. Waktu membuka pintu kabut merebut kecup mereka 1-2 kunang-kunang masih bermain di selalangka. Ambon asahi sepatu sekolah
Arum paling senang saat melintas atas di bawah air mengalir tenang. Meski ditumbuh itu Bu Fajar. Ya. Meski dicumbu fajar. Kilau berlian di riap air di antara sungai itu tapi tahu bibit. Berapa kali ada Kali ada sebabar tanpa beri tanda bergulung-gulung dari dahulu. Menggerus apa saja itu bisa terjadi meski di siang terik. Kalau sudah begitu orang-orang di tepi sungai, orang-orang di atas jembatan. Kakan berteriak, Terus Bu. Ya, terima kasih Sahrul, hebat. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa dilengkapi ya, nanti Ibu kirim voice note di grup. Dari Marga Mulia, siapa yang mau bacain? Gak apa-apa, kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan salah menulis. Citra dari Marga Mulia, Citra bisa baca? Oke, Citra. Feby, Bu. Oh, Feby, oke, Feby. Boleh Feby, siapa? Ya. Cuing. Setiap pagi bilangnya sedang bahagia, melangkah gunung menyerung kota kecil itu. Warnanya lebih tua dari langit meski sama-sama biru. Saat matahari menggeliat raut pegunungan ikut merona, lekuk-lekuk ngarai ditutup beribuan hijau, lekuk-lekuk ngarai dan pinggul. Gadis menari. Tatkala cahaya pagi menyentuh bumi, sungai-sungai seperakan berkelip menyilaukan. Berkelip menyilaukan seperti air sungai yang mengalir kota kecil itu. Ada jembatan di atasnya, jalan raya tepatnya. Trotoar menjepit kiri kanan jalan. Dulu setiap hari jalan itu seperti arum dan dinding. Setiap pagi mereka berangkat sekolah berjalan kaki 2,5 kilometer dari rumah. Sangat pagi. Waktu membuka pintu kabut berembut kecup pipi mereka. 1 dan 2 kunang-kunang masih bermain di sela langkah embun membasahi sepatu arum. Paling senang saat melintas di atas jembatan. Di bawah air tenang meski dicumbu hujan. Gairah sungai dari kilau berlian di riap air di antara bebatuan sungai itu mengalun perlahan, tapi semua orang tahu sungai itu juga mendidih. Beberapa kali ada penduduk hanyut sebab air tanpa beri tanda bergulung-gulung dari air. Puluh menggerus apa saja itu bisa terjadi meski di siang terik. Kalau orang di tepi sungai
akan berteriak caah caah. Terima kasih Feby, hebat. Eh, itu ya tadi beberapa yang dibaca ulang sama teman-teman yang lain. Nanti yang pertama itu IMAS. IMAS itu hampir melengkapi. Mungkin dibilang 98%. Mendengarkan berarti ya. Minimal mendengarkan. Fighting. Ya. Kenapa harus belajar kita belajar mendikte meskipun kok didikte kayak anak SD ya Ibu, nggak juga, karena didikte itu bisa belajar sampai mungkin bisa sampai kita dewasa ya belajar dikte itu ya. Jadi belajar mendengarkan, fokus gitu, hening, tidak gampang terdistraksi oleh teman-teman sekitar gitu. Ya, belajar memahami nanti kalau diktenya bagus gitu kan. Terus belajar menulis juga. Ibu pernah Ibu lihat ada beberapa teman beberapa adik-adik yang menulisnya mungkin apa ya, bagus ceritanya, tapi Ibu kurang bisa membaca tulisannya karena antara U dan I gitu ya, antara N dan M gitu, hampir agak sama gitu, hampir agak sama. Jadi di dikte ini belajar menulis juga, jangan jadi istilahnya kenapa kita harus menulis juga itu kan belajar konsentrasi ya. Belajar konsentrasi. Jadi meskipun sekarang sudah ada handphone, meskipun sudah ada tablet, sudah ada apa namanya laptop gitu ya. Tapi jangan lupa dengan kertas dan pensil atau pulpen. Mereka secara manual ya, secara manual juga kita belajar menulis dengan tangan itu kan koneksi antara otak dan tangan itu bekerja sama gitu, belajar bekerja sama, jadi fokus gitu ya. Nanti Ibu akan kirim voice recorder, masih tetap di cerpen ini si it uncuing teh naon si Ibu gening nang saya manuk uncuing, si it uncuing teh anu biasanya suka ada tanda-tanda kabar kurang baik. Kalau di Sunda mah tanda-tanda kabar kurang baik ya si it uncuing teh manuk uncuing. Biasanya ada kabar yang akan meninggal katanya gitu ya. Kalau di Sunda itu ceritanya begitu. Siit uncuing, manuk uncuing. Ya. Kita akhiri dulu. Karena sudah jam 8. Semoga adik-adik tetap semangat ya belajar literasi dengan Ibu. Semoga dapat dipahami apa yang Ibu sampaikan. Dapat dipahami? Dapat dipahami, dapat. Iya, terima kasih untuk kelas pagi ini. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan dan semoga bermanfaat untuk kedepannya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.